Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah tafsir pertemuan ketiga bersama saya Ahmadi Fathur Rahman Tardiri. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang corak dan aliran tafsir. Jadi nanti tafsir dilihat dari beberapa segi itu akan memunculkan pembahasan apa. Minggu lalu kita telah belajar tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi, membahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang perlu dipahami, apa yang disampaikan di pertemuan 2 kemarin akan berbeda jauh dengan pertemuan ketiga ini. Minggu lalu kita membahas tentang bil ra'yi dan bil ma'thur, dan juga sedikit tentang al-isyari. Tafsir isyari itu adalah tafsir dilihat dari sudut pandang sumbernya. Jadi berasal dari manakah sumber-sumber itu? Bil ma'thur yaitu dari Nabi dan para sahabat, bil ra'yi dari nalar pikiran kita, atau isyari sesuatu yang sifatnya dari ilham cahaya ilahi Tuhan untuk seorang mufassir itu melihat makna rohani Al-Quran, tidak berdasarkan logika sebagaimana kalau bil ra'yi. Nah, pada pertemuan 3 ini kita akan membahas tafsir dilihat dari metode penafsiran dan objek kajiannya. Dilihat dari metode penafsirannya ada 5, ada tahlili atau analitis, ada ijmali atau global, ada muqaron atau komparatif, ada maudhu'i atau tematik, ada kontekstual. Nah, sementara dilihat dari objek kajiannya ada tafsir sufi, ada tafsir fikhi, ada tafsir falsafi, ada tafsir ilmi, ada tafsir adabi ijtimai. Nah, mari kita mulai. Dari sisi metode penafsiran, yang pertama ada tahlili. Tahlili ini sesuatu yang sifatnya analitis. Jadi seorang mufassir melakukan penafsirannya dari mulai pemberian rujukan bil ma'thur, analisis lughawi, makna ayat, semuanya dilakukan itu menyeluruh. Biasanya dari juz 1 sampai juz 30. Jenuh sekali rasanya. Tapi ini umum dilakukan. Asumsinya ya, mufassir-mufassir zaman dulu itu belum melihat angle atau tema, atau kalaupun tidak mufassir zaman dulu, mufassir zaman sekarang pun mereka menyukai kronologi berbasis tauqifi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, metode ijmali atau global. Jadi bagaimana seorang mufassir ini menyampaikan tafsirannya secara global, tidak detail seperti tahlili, tapi menangkap pesannya. Bisa per surat, bisa per kelompok surat, bisa per potongan-potongan bagian surat, bisa. Tapi kalau terjadi pada surat Al-Baqarah yang panjang, biasanya nggak mungkin, karena temanya terlalu banyak untuk dijadiin sebagai satu gambaran umum gitu loh. Surat-surat yang ada di juz 30 misalnya, itu biasanya banyak. Nah, selanjutnya metode muqaron atau komparatif, mengkomparasi antar pendapat mufassir bil ra'yi atau juga melalui komparasi teks. Nah, bedanya nanti hal yang dilakukan di komparasi ini tidak sampai berusaha menyeluruh sebagaimana tematik. Jadi komparatif barangkali cuma antar mufassir A dengan mufassir B, kelompok mufassir A dengan kelompok mufassir B. Misalnya bagaimana kufur dilihat dari karya-karya tafsir Sunni dan Syi'i. Itu mirip sama tematik tapi nggak sampai tematik, lebih ke komparatif karena melihat apa yang tidak sama atau apa yang sama malah begitu. Yang selanjutnya adalah maudhu'i atau tematik. Tematik ini berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tertentu yang satu tema, misalnya kufur ya, dicarilah kata kufur dan segala derivasinya di dalam Al-Quran. Jadi kufur menurut Al-Quran, kira-kira begitu. Tapi karena tema dalam Al-Quran ini terbatas dalam kaitannya dengan kehidupan modern, misalnya korupsi, misalnya pengalihan isu, misalnya itu kan pengalihan isu bukan sesuatu yang disebut menipu. Misalnya korupsi tidak lantas mengambil uang pakai tangan, begitu kan, tidak, tapi bisa menyalahgunakan posisi, memanfaatkan tanda tangan dan seterusnya. Tematik ini bisa berasal dari Al-Quran, istilah-istilah yang dibahas, bisa juga dari mufassir itu sendiri. Tafsir tematik ini usianya belum lama, baru tahun 60-an di Mesir, Al-Azhar begitu. Para pemikirnya, ulama Al-Quran waktu itu tertarik untuk membahas topik agak menyeluruh. Puncaknya terjadi di Abu Hayy Al-Farmawi yang pada tahun 70-an itu beliau menuliskan karya tafsir tematik, tafsir al-maudhu'i secara spesifik gitu. Selanjutnya metode kontekstual. Metode kontekstual ini yang paling baru menurut saya, karena buku yang paling baru ini saya pegang karyanya Abdullah Said tahun 2000-an. Jadi bukan tahun 1900-an, bukan, tapi benar-benar baru kemarin.
Meski begitu, jejak-jejaknya itu bisa dilihat di masa lalu. Artinya tafsir kontekstual ini yang berusaha melihat konteks masa lalu dengan konteks masa sekarang, lalu memunculkan tafsir yang relevan, itu tidak muncul kemarin sore. Nah, kita coba bahas sedikit ya. Jadi pernah ada namanya Fazlur Rahman membahas menggunakan double movement. Movement itu kan pergerakan ya, double itu kan dua. Jadi gerak ganda artinya. Beliau bermaksud untuk melihat Al-Quran itu dari sisi konteks masa lalu dan sekarang. Dan tujuannya tiada lain adalah untuk melihat inti teks. Nah, sementara Nasr Hamid Abu Zaid juga merumuskan tentang Hadharatun Nas, peradaban teks, di mana suatu teks ini tiada lain dan tiada bukan adalah hasil olah karya suatu bangsa yang hidup pada saat itu Al-Quran turun. Jadi kalau kita mau melihat Al-Quran dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zaid ya, kita perlu melihat bahasa itu sendiri. Dia mengandung apa? Dia punya logika sendiri, dia punya world view-nya sendiri, dan itu semua akan membuat kita paham bagaimana sebenarnya bahasa ini dibentuk dan juga bagaimana bahasa ini membentuk masyarakatnya. Masih mengenai tafsir kontekstual, kita perlu juga mempertimbangkan sababun nuzul mikro dan makro. Jadi sababun nuzul yang kita kenal umumnya itu adalah sababun nuzul yang bersifat mikro. Jadi ayat Al-Quran turun, bagaimana itu diikuti oleh kejadian atau turunnya Al-Quran itu membuat suatu kejadian baru misalnya. Itu mikro. Nah, sementara makro melihat keadaan waktu Al-Quran turun secara lebih luas. Misalnya fakta bahwa Al-Quran atau Islam itu turun di masa ada peradaban besar di timur, itu di Persia, dan yang satunya lagi di barat itu di Konstantinopel misalnya. Nah, di masa yang sekarang ini, gagasan kontekstualisasi secara khusus diurai oleh Abdullah Said, seorang profesor di Melbourne, yang sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sudah diutarakan tentang apa-apa yang melatari lahirnya tafsir kontekstual. Nah, bedanya Abdullah Said menekankan pentingnya pengetahuan kesejarahan, baik masa Al-Quran maupun masa kini saat teks suci itu ditafsirkan. Juga termasuk tradisi teks yang dikaji. Nah, ketika kita berusaha memahami kesejarahan itu, Abdullah Said menekankan bahwa karena ada jarak dan waktu, maka semua konstruk sejarah itu tidak akan bisa benar-benar membentuk gambaran kontekstual di masa lalu dengan utuh untuk kemudian kita terapkan di masa mendatang. Nah, proses mencari ini dari waktu ke waktu harus kita lihat sebagai proses yang berkesinambungan, bukan yang final. Jadi kalau misalnya ada seorang mufassir kontekstual yang mengatakan bahwa bla 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 di masa lalu begini, relevansinya dengan zaman sekarang seperti ini, maka itu bukan sesuatu yang final. Bahwa itu memunculkan kemantapan hati, iya. Lain waktu kalau ada yang lebih presisi, itu bisa direvisi, dan semuanya ini menjadi bagian dari proses kesinambungan konstruk sejarah yang berusaha direkonstruksi oleh seorang mufassir kontekstual. Nah, sementara pembagian yang kedua dari sisi objek kajian. Jadi tafsir dilihat dari sisi objek kajiannya ada 5. Yang pertama, tafsir sufi. Penjelasan ini agak-agak sejarah sekali ya. Jadi begini, abad 2 Hijriyah sampai 3 Hijriyah. Jadi awal-awal pemerintahan Bani Umayyah, lalu diikuti Bani Abbasiyah, terus Umayyah di Spanyol misalnya. Itu semua adalah proses kemajuan umat muslim di zamannya. Kemajuan-kemajuan ini sangat masif sekali dan terjadi di banyak aspek. Ya, fikihnya jalan, aktivitas sufismenya juga jalan, intelektualitas melalui penerjemahan karya Yunani ke Islam, sehingga membuat orang-orang Islam itu menjadi makin berpengetahuan. Masif sekali proses berkembangnya pengetahuan Islam di zaman-zaman itu gitu loh. Nah, yang saya tahu, tradisi sufi itu lahir dari gelisahnya orang-orang akan dunia yang terlalu berwarna. Salah satu gambaran berwarnanya dunia saat itu adalah dominasi intelektual. Saat Islam itu sangat maju sekali, fikih juga sangat maju. Saya masih ingat betul fikih zaman dulu itu bahkan kejadiannya aja belum ada. Jadi objek yang akan difatwakan belum ada, itu fatwanya sudah muncul. Jadi saking majunya bidang fikih. Lalu terjadi adu argumen atau minimal adu pengaruh. Mazhab mana yang paling relevan bagi masyarakatnya masing-masing. Mazhab saja yang kita kenal ada 4 begitu, itu awalnya tidak 4, 7 katanya. Yang 4 karena populer ya menang. Bahkan di abad sebelumnya mazhab itu ada 13 kalau tidak keliru. Tidak seperti yang kita kenal sekarang. Nah, tasawuf yang saya tahu itu lahir karena orang ingin menikmati kehidupannya sendiri, lelakunya sendiri. Sebenarnya tafsir di sufi ini tidak banyak.
ada lahir tafsir di awal-awal itu ada tahun 300-an Hijriah, tahun 400-an ada. Namun yang paling dikenal itu tafsir karya Ibnu Arabi, terutama Al-Futuhat Al-Makkiyah, yang itu puluhan jilid jumlahnya, dan ini dianggap sebagai representasi tafsir sufi. Ada beberapa karya tafsir lain, misalnya tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam At-Tuthuri, wafat 283 Hijriah. Ikut tafsir karya Al-Allamah As-Sulami, wafat 412 Hijriah, dan Imam Asy-Syirazi, wafat tahun 283 Hijriah. Tafsir sufi itu hanya akan diterima jika yang pertama tidak menafikan makna lahir. Jadi teks Al-Quran kan ada bunyinya tuh. Seorang mufassir yang sufi itu tidak bisa menakwilkan atau melihat substansi atau makna terdalamnya tanpa menerima makna luarnya. Jadi makna luarnya dulu apa nih? Karena kadangkala karena saking kita filternya berbeda dengan awam, misalnya kita langsung melihat sesuatu itu tersiratnya. Nah, kita perlu nih sebagai orang yang pintar mungkin, sebagai orang yang sufis mungkin, yang spiritualis begitu, melihat sesuatu itu ya luarnya dulu. Itu ada syaratnya begitu. Yang kedua, penafsiran diperkuat oleh dalil syara' yang lain. Jadi ketika seorang sufi ini menafsirkan Al-Quran ya harus ada mungkin dalil hadisnya, mungkin dalil Qurannya yang yufassiru ba'duhu ba'dun. Jadi bukan karena perasaan sufinya sendiri, khawatir malah jadi semacam penafsiran yang sak penake gitu lah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syara' atau rasio. Jadi tidak bertentangan juga misalnya penafsirannya itu dengan ayat yang lain atau dengan akal. Jadi gimana ya? Tekstual itu adalah pengetahuan paling dasar. Di atas itu ada rasio. Jadi kita mikir nih, kita mengabstraksi sesuatu. Di atas itu ada hikmah atau ya semacam isyari, semacam sufi begitu. Sesuatu di luar realnya, di luar apa yang tampak, yaitu substansinya. Tapi kita nggak bisa langsung ke substansi dong. Apalagi bertentangan dengan rasio misalnya. Rasio kan umumnya orang. Nah, rasa-rasanya hal-hal ini hanya berlaku bagi mereka yang ya sufi. Kita yang awam nggak akan paham hal-hal seperti ini. Yang selanjutnya, penafsiran tidak mengakui bahwa hanya penafsirannya yang batin itu, yang batiniyah itu, itulah yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstualnya. Sebaliknya, ia harus mengakui pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. Jadi, apapun yang terjadi dengan tafsir sufi ini, yang pemahaman tekstual dan juga rasional, itu harus didahulukan. Minimal tuh harus mempertimbangkan itu, tidak boleh langsung lompat gitu loh. Paham ya? Itu gambaran tafsir sufi. Tapi nanti tafsir sufi ini akan agak kesulitan pengkategorisasiannya, karena beberapa tafsir yang sufi juga masuk falsafi karena mungkin terlalu rasional ya, atau menggunakan pengetahuan yang logika-logika yang tidak awam gitu, maka dia bisa masuk di tafsir falsafi. Tafsir falsafi ini muncul seiring dengan penerjemahan karya-karya Yunani, filsafat Yunani ke dunia Islam, dan mungkin juga ia bersamaan dengan tafsir fikih. Ya seperti yang saya gambarkan di awal tadi itu, dunia kemajuan Islam itu bersamaan. Ya hadis, fikih, Quran, filsafat, tidak bisa yang satu memengaruhi yang lain, tidak bisa begitu. Karena itu betul-betul era kejayaan. Nah, mengapa saya bilang agak sulit membedakan antara sufisme dengan falsafi? Karena di titik tertentu, sufisme adalah nalar intelektual yang tinggi yang sulit dicapai awam. Nah, ada contoh beberapa karya tafsir falsafi, yaitu tafsir Al-Quran karya Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari, wafat tahun 283 Hijriah. Lalu ada beberapa tafsir falsafi juga termasuk tafsir sufi. Misalnya tadi yang saya sebut Ikut tafsir karya As-Sulami. Itu dia masuk kategori falsafi juga sekaligus sufi. Ada yang lain karya Lataiful Isyarat karya Abdul Karim Ibnu Hawazin yang dikenal dengan Al-Qusairi, wafat tahun 465 Hijriah. Ada juga tafsir Ar-Rais Al-Bayan fi Haqaiqil Quran Ibnu Abi An-Nasr Al-Buqla Asy-Syirazi, wafat 606 Hijriah. Selanjutnya tafsir fikih. Tafsir fikih ini ya tadi lahir bersamaan dengan kemajuan keilmuan Islam. Ada banyak sekali madhab muncul. Nah, berikut ini beberapa contoh karya ulama yang beraliran madhab fikih. Ahkamul Quran karya Al-Jassas, wafat 370 Hijriah. Ahkamul Quran karya Ibnu Al-Arabi, wafat 543 Hijriah. Ibnu Arabi sama Ibnu Al-Arabi beda loh ya. Ibnu Arabi itu sufi, kalau Ibnu Al-Arabi itu mufassir. Nanti karyanya Ahkamul Quran. Ada Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah.
Selanjutnya, tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi ini kalau kita mau jujur, jejaknya di zaman sekarang banyak sekali. Karya-karya berbahasa Indonesia banyak sekali tafsir ilmi. Ya, berusaha untuk menghubungkan ke ilmu pengetahuan dengan apa yang ada di Al-Quran. Sah-sah saja. Cuma masalahnya ketika manusia-manusia muslim ini berusaha membuktikan kemukjizatan Al-Quran melalui penafsiran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kadang terasa seperti pemaksaan. Seperti ingin membuktikan bahwa kasus ilmiah ini loh dalilnya, kira-kira begitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi ya beginilah orang-orang ingin membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Misalnya teori Big Bang. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Ini kalau secara harfiah banget itu mirip dengan teori Big Bang. Jadi awal mula langit dan bumi itu adalah hentakan terus pecah belah. Ya mirip sama teori Big Bang, kira-kira begitu. Tapi ya kembali ke tadi, khawatirnya ini menjadi pemerkosaan atas ayat begitu. Tafsir yang paling fenomenal itu karyanya Tontowi Jauhari, Al-Jawahir fi Tafsirul Qur'anil Karim yang dicetak pada tahun 1929 Masehi. Jadi awal abad 20. Di Indonesia banyak karya-karya tafsir yang seperti itu. Misalnya di Masjid Salman ITB itu juga punya karya tafsir. Dicetak oleh Mizan, karya juz 30 kalau tidak salah. Ya sah-sah saja, tapi ya jangan sampai nanti ini menjadi presiden buruk bahwa Al-Quran itu ditundukkan oleh pengetahuan. Karena pengetahuan itu, ilmu itu kan dari masa ke masa kan berubah. Ada revisi pengetahuan. Jadi misalnya wiper itu dulu masih ya sederhana. Sekarang wiper itu bisa auto wiper. Jadi ketika kamu mengguyur kaca mobil dengan air, nanti otomatis akan gerak sendiri. Pokoknya teknologi akan berubah kan dari masa ke masa. Jadi kita tidak bisa menetapkan suatu tafsiran itu hanya karena ilmu akan berkembang. Fakta-fakta ilmiah walaupun senatural apapun itu akan berkembang. Misalnya contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah dari sudut pandang penafsiran itu zaman dulu atom disebutnya. Sekarang kan tidak. Jadi dzarrah itu sesuatu yang paling kecil. Jadi barang siapa yang berbuat paling kecil maka akan mendapatkan balasannya, baik atau buruk gitu loh. Nah zaman dulu atom, zaman sekarang nano. Ke depan apalagi kita nggak tahu. Maksud saya Al-Quran ini hadir bukan untuk dijustifikasi. Al-Quran hadir untuk diambil petunjuknya. Dzarrah itu sesuatu yang kecil ya sudah gitu loh. Kalaupun itu dzarrah bisa menjadi sesuatu di masa lalu misalnya disebut apa-apa pasir misalnya, ya itu mengikuti zamannya saja. Kita jangan terpaku pada hal-hal seperti itu. Kita terpakunya pada substansi. Sekecil apapun amal kita, seberapapun itu, misalnya menyingkirkan batu di jalan, memberikan salam kepada orang lain, tersenyum kepada orang lain itu akan dapat pahala. Kira-kira begitu. Selanjutnya tafsir adabi ijtimai. Ini yang agak baru juga dan karya-karyanya ini dimulai ketika gerakan Puritan itu dilakukan, itu dia muncul. Nah, adabi ijtimai secara harfiah itu artinya kalau adabi itu kan sastra. Ijtimai itu kan artinya sosial atau masyarakat. Jadi intinya tafsir ini berusaha melihat pesan dan makna Al-Quran, tujuannya untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Ini saya kutipkan ya dari buku ya. Penginterpretasiannya merupakan unsur imajinasi dan perumpamaan dari pengalaman yang dominan dalam melihat serta memahami ayat-ayat Al-Quran. Imajinasi itu mencoba menghadirkan suasana saat turunnya Al-Quran dan kehidupan terkini dengan maksud untuk menghayati supaya Al-Quran bisa diamalkan. Tidak lagi melihat sudut pandang hukum misalnya, tapi lebih melihat hikmah dari adanya hukum ini apa. Nah itulah. Atau misalnya tafsir ilmi, kalau biasanya orang melihat ayat ini sebagai tafsir ilmi, maka melalui tafsir adabi ijtimai ini melihat, oh ternyata Tuhan sebegitu berkuasa ya gitu loh. Tidak lagi faktanya yang dilihat, tapi dibalik fakta itu pesannya yang sampai ke kita itu apa? Itu adabi ijtimai. Ada beberapa karya tafsir yang terkemuka, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Qur'anil Karim karya Muhammad Shaltut, tafsir Dhilalil Quran Said Qutb, tafsir Al-Misbah juga milik Quraisy Shihab. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa ketika di diskusi pertemuan 1 dan 2, saya enggan menyebutkan apa saja syarat-syarat mufassir atau ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Berikut saya kutipkan dari buku. Jadi kalau kita memahami ilmu pengetahuan ini, saya yakin kita sudah layak memahami Al-Quran.
ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorob, ilmu istiqoq. Ya, so far saya sudah belajar semua yang 4 ini. Ilmu ma'ani, bayan, badi', ini balaghah. Saya belajar tapi kurang begitu menguasai. Ilmu qiraat, saya belum pernah benar-benar belajar. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan cara baca yang sesuai dengan riwayat yang sampai kepada Nabi. Ilmu usuluddin, dasar-dasar agama. Ilmu usul fiqh, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh mansukh, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu mauhibah. Selain ilmu mauhibah ini saya belajar. Ya mungkin tidak sampai menguasai tapi belajar. Ilmu mauhibah, ilmu yang dianugerahkan Allah kepada siapa saja yang mengamalkan apa yang diketahui. Ya, monggo lah, ini dimaknai apa ilmu mauhibah ini. Tapi yang pasti kalau kita mau jujur aja, pesantren itu mengajarkan kita apa-apa yang disebut syaratnya di sini tadi. Ya minimal saya pernah tahu, walaupun tidak menguasai. Nah, mufassir yang baik adalah mereka yang menguasai. Dan juga syarat utama dari saya, niatnya yang tulus. Baik, saya kira begitu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.